Hai guys, welcome back to my channel. Oke, setelah kemarin kita ngebahas tentang fakultas pertanian, sekarang aku mau ngebahas tentang jurusan agroteknologi. Nah, kenapa kok aku lebih membahasnya jurusan agroteknologi? Karena aku sendiri dari agroteknologi guys. Jadi untuk pengalamanku lebih ke agroteknologi jika dibandingkan dengan agribisnis ataupun agroindustri. So, sebelum kita ke videonya, aku mau kalian subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik yang berkaitan dengan perkuliahan di jurusan agroteknologi. Oke guys, mungkin aku akan lebih cerita aja ya ke kalian tentang pengalaman aku kuliah di agroteknologi kurang lebih 4 tahun. Aku dari sana itu dapat apa, aku di sana tuh ngapain aja, dan kegiatan aku tuh apa. Jadi guys, di agroteknologi itu kita akan mendapat pembelajaran secara teori dan praktek. Untuk teorinya ini tuh dilakukan full di kelas, 100% kita di kelas. Tapi untuk yang prakteknya ini kita bisa lakukan di lahan, di laboratorium, bahkan kita praktek itu ada yang keluar kota guys. Nah, itu kapan kita praktek ke lahan, kita ke laboratorium, terus kita ke luar kota. Jadi itu untuk praktikumnya itu kita menyesuaikan sama mata kuliahnya guys. Jadi agroteknologi itu antara teori dan praktikum itu kurang lebih kayak 30% sama 70%. 30%-nya itu di kelas atau teori, yang 70% itu praktikum. Jadi kalau misalnya kalian nanti masuk ke agroteknologi, kalian akan disuguhkan bermacam-macam atau laporan yang sangat-sangat banyak. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya kalian nanti udah masuk terus kalian banyak praktikumnya, banyak laporannya, belum lagi tugas yang dari teori yang di kelas. Tapi semua itu menyenangkan kok guys, karena kita bisa langsung terjun ke lahan. Selain itu kita juga bisa praktikumnya tuh di lab, di laboratorium, terus kita bisa keluar kota. Nah, untuk praktikum yang di lahan itu biasanya pihak kampus atau pihak fakultas itu menyediakan lahannya guys. Jadi kita untuk ke lahan itu nggak perlu nggak perlu ke lahan orang, itu nggak perlu. Jadi di kampus itu udah ada fasilitas lahannya, walaupun mungkin nggak seluas lahan yang milik petani-petani itu. Kemudian untuk yang di laboratorium itu ketika kita ada mata kuliah seperti bioteknologi, terus dasar pemuliaan. Nah, itu kita praktikumnya itu di laboratorium guys. Jadi kita bermain-main dengan bahan kimia. Terus kapan kita jalan-jalannya keluar kotanya? Jadi agroteknologi itu istimewa sekali guys menurut aku ya. Karena kita bisa belajar sambil kita jalan-jalan. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, jadi misalnya nih ada mata kuliah hama penyakit tanaman. Nah, di mata kuliah itu praktikumnya kita disuruh mencari hama dari tanaman jagung. Sedangkan kalau di kota besar kayak di Surabaya itu kan lahannya itu kan terbatas ya guys. Jadi mau nggak mau kita harus ke luar kota untuk mencari hama yang ada pada tanaman jagung. Jadi kita tuh bisa jalan-jalan, kita bisa refreshing sambil kita mencari hama. Terus ada juga yang namanya tuh PKL guys. PKL itu apa? PKL itu praktek kerja lapangan. Mungkin di beberapa kampus PKL ini digunakan untuk istilah magang ya guys. Tapi kalau di kampus aku PKL ini itu tuh kayak praktek tapi langsung terjun ke lahan milik petani. Yang biasanya kita praktikumnya itu hanya di lahan milik kampus. Nah, kalau PKL ini kita langsung ke lahan petani yang biasanya itu di luar kota. Jadi satu angkatan gitu guys, kita keluar kota bareng-bareng, kita meninjau lahan milik petani dan kita diberi pembelajaran di lahan milik petani tersebut. Jadi kayak rekreasi gitulah, tapi rekreasinya kita sambil belajar.
Nah, setelah kita PKL dari luar kota itu guys, ya kita harus membuat laporan, kita harus membuat laporan apa aja yang kita dapatkan dari PKL itu. Jadi agroteknologi itu tidak lepas dari yang namanya laporan praktikum guys. Jadi setiap kita selesai praktikum, baik itu di lahan, baik itu di laboratorium, ataupun praktikum secara PKL itu tadi, kita harus membuat laporan. Jadi kalian yang mau masuk ke prodi atau jurusan agroteknologi, kalian harus siap-siap dengan laporan yang menumpuk. Tapi nggak usah khawatir guys, itu semua melatih kita untuk nantinya kita menyusun skripsi. Jadi aku tuh ngerasain banget guys, dengan menulis laporan-laporan praktikum itu aku jadi lebih paham gitu loh format-formatnya, terus kayak ini nanti bab 1, bab 2, bab 3 ini isinya apa sih. Jadi waktu menulis skripsi itu jadi lebih mudah karena udah terbiasa nulis laporan itu. Kemudian untuk praktikumnya itu pun dilakukan dari mulai kita semester 1 sampai kita semester 7. Jadi praktikum itu terus menerus guys, dan tingkatannya itu semakin tua semester semakin banyak. Jadi awalnya tuh semester 1 misal kalian hanya praktikumnya tuh hanya dua mata kuliah. Kemudian semester 2 nanti jadi 4, semester 3 nanti jadi 6 atau 7 mata kuliah. Dan itu kalian harus siap-siap mental, harus siap-siap tenaga fisik untuk praktikum itu. Tapi kalian gak usah takut, kalau kalian ngejalaninya dengan enjoy, dengan happy, kalian gak akan pernah kesulitan. Karena kalau misalnya kalian merasa kesulitan atau kalian merasa keberatan, kalian bisa kerjain bareng-bareng sama teman-teman kalian, kalian bisa sharing sama aslab kalian atau asisten lab kalian, kalian bisa sharing dengan dosen kalian. Pokoknya waktu kuliah tuh kalian harus enjoy, kalian harus menjalaninya dengan ikhlas supaya semuanya itu terasa ringan. Kalau kalian ngeluh, kalau kalian sambat terus kalian kayak kok gini banget ya, kayak gitu tuh kalian akan terasa lebih berat. Jadi kalian harus happy, kalian harus enjoy dengan kuliah kalian. Oke guys, ini aku tunjukin ke kalian foto-foto aku waktu aku kuliah di agroteknologi. Ini ada foto waktu praktikum di lahan, praktikum di laboratorium, dan praktikum di luar kota atau PKL. Oke guys, mungkin segitu aja yang dapat aku share ke kalian tentang pengalaman aku kuliah di agroteknologi selama 4 tahun. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen supaya aku bisa terus berbagi informasi yang menarik ke kalian seputar dunia perkuliahan di agroteknologi. Thanks for watching and see you!